Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kebanyakan manusia yang bagaimanakah yang akan masuk surga itu? Kebanyakan manusia yang seperti apa yang nanti masuk surga? Ajeng Nabi ngendikani, yang akan banyak masuk surga nanti dari golongan manusia at-taqwa wa husnul khuluq. Golongan dari manusia yang bertakwa dan yang berakhlak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh menjelang syuruk Masjid Al-Hidayah, sedaya mawon ingkang saestu kawula hormati lan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paring pitedah wonten Al-Qur'an supados kita sedaya saged manggihi gesang bagya mulya, kita meraih kemenangan, keberuntungan di dunia, lebih lagi di akhirat. Di antara petunjuk Allah dan Al-Quran, kita sedaya insyaallah sampun nate membaca ayat-ayatipun ingkang sepisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ati'allaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad utusan Allah supaya kamu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah menika luas, rahmat Allah menika meliputi menapa kemawon kagem kawontenan gesang kita wonten alam dunya. Langkung-langkung rahmat Allah yang sangat kita harapkan kelak wonten ing akhirat kita diampuni segala salah dan dosa dan diterima segala amal solih, amal kebaikan kita, sehingga dengan rahmat Allah kita sedaya dipun papanaken wonten ing swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah ngendika, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wonten ing surat An-Nisa di ayat yang ke-69. Dan barang siapa yang senantiasa taat patuh miturut dhateng dawuhipun Allah, dhateng dawuhipun Rasulullah, dan barang siapa yang hidup mengikuti aturan Allah, hukum Allah, dan juga aturan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah yang akan Allah berikan kenikmatan. Kenikmatannya yaitu
akan bersama hamba-hamba Allah yang terpilih, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasyiddiqin, bersama para siddiqin, wasyuhada, akan bersama orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan akan bersama dengan orang-orang yang solih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman dalam kebersamaan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedherek-sedherek, bapak ibu-ibu, maka kuncinya adalah mari kita terus menjaga ketaatan kita dengan melaksanakan perintah Allah sebaik-baiknya, menjaga ketaatan kita dengan mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi diulang-ulang kita diingatkan, sekarang kita di bulan Rabiul Awal atau bulan Maulud, maka momen untuk mengingatkan kita semuanya semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak dengan 3 hal. 1, kita terus berusaha menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Yang kedua, dengan meneladani akhlak beliau. Dan yang ketiga, anggenipun kita sedaya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka sungguh dia sangat mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku dengan menghidupkan sunnahku, seperti pagi hari ini kita hadir ke masjid, sholat jamaah, memakmurkan masjid, kita menunggu waktu sholat sunnah setelah sholat wajib, atau tadi setelah sholat sunnah kemudian kita menunggu sholat berjamaah, itu juga menghidupkan sunnah. Tadi ada sedekah dan lain-lain, segala yang kita lakukan dalam rangka mengikuti apa yang diperintahkan, yang diajarkan Rasulullah, itulah bagian dari menghidupkan sunnah. Maka itulah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani, dan barang siapa yang sangat mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tunjukkan, kita buktikan bahwa kita ini umat penderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bangga kita menghidupkan sunnah, dengan bangga kita menunjukkan perilaku, dengan bangga kita menunjukkan performa, mungkin penampilan sunnahnya, perilaku sunnahnya, pergaulan sunnahnya. Karena sekarang orang bermaksiat saja bangga ditunjuk-tunjukkan. Jangan sampai kita melakukan yang baik, yang disunahkan tidak bangga. Kemarin saya melihat di lampu merah ada stiker-stiker di motor itu yang banyak ditempel, mendem jos, itu bangga. Mendem, yes, Masya Allah, itu kan bangga dengan kemaksiatan. Di sisi kanan saya lihat lagi, aku cinta orang tua. Tak delok kok bondo, gambare orang tua niku mboten bapak nih. Ini ana wong tua jenggoten dawa niku. Masyaallah. Ternyata bangga bisa menunjukkan kemaksiatan. Aku cinta orang tua. Mendem jos, mendem yes. Nah, kita
buktikan sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari bangga dengan perilaku sunnah, bangga dengan penampilan sunnah, bangga dengan pergaulan sunnah, bangga dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Itulah bukti kita mencintai Kanjeng Nabi, dan kalau kita berharap akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencontoh akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran bukan karena sholatnya yang khusyuk, karena pasti Rasulullah paling khusyuk kalau dalam sholat. Bukan karena puasanya yang khusyuk, karena pasti yang terbaik puasanya Rasulullah. Bukan karena sedekahnya yang banyak dan ikhlas, karena pasti Rasulullah anggenipun sedekah paling ikhlas, paling kathah. Bukan karena jihadnya yang luar biasa, semangat membela agama Allah, karena kalau kita matur jihad pasti Rasulullah yang paling hebat, paling semangat, paling kuat semangat dalam berjihad. Tapi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam diri Rasulullah menika, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berakhlak yang luhur. Yang diabadikan oleh Allah, yang dipuji oleh Allah dari Rasulullah adalah keluhuran akhlak Rasulullah, kemuliaan akhlak Rasulullah. Kita menjadi umat penderek Kanjeng Nabi Muhammad, marilah kita buktikan dengan mengambil contoh atau Rasulullah kita jadikan idola, akhlak yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kebanyakan manusia yang bagaimanakah yang akan masuk surga itu? Kebanyakan manusia yang seperti apa yang nanti masuk surga? Kanjeng Nabi ngendikani, yang akan banyak masuk surga nanti dari golongan manusia at-taqwa wa husnul khuluq. Golongan dari manusia yang bertakwa dan yang berakhlak baik, yang dalam hidupnya, dalam perilakunya, dalam pergaulannya selalu berakhlakul karimah. At-taqwa wa husnul khuluq. Maka kesempatan kita masih hidup untuk bisa meraih dua ini, agar kita termasuk golongan manusia yang masuk surga, takwa dan berakhlak mulia. Bagaimana cara menjaga takwa? Satu, mari kita perbaiki terus ibadah sholat kita. Yang kedua, kita banyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita banyak berzikir, memperbanyak zikir. Yang keempat, kita sering banyak semangat berkumpul dengan orang-orang yang solih, insya Allah seperti pagi hari ini. Dan yang keempat, selalu setiap hari, setiap waktu kita bermuhasabati nafs, muhasabah diri, introspeksi mawas diri, meneliti kesalahan kekurangan diri kita. Maka itu cara menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Bapak Ibu yang kula hormati, orang dihormati itu karena dua. Semoga kita sepakat, bukan karena nasab. Nasab bolehlah kita hormati, tapi hanya bagi yang tahu saja. Kalau kita nggak tahu nasab seseorang, kadang juga tidak dihormati orang lain. Bisa jadi karena pangkat, bisa jadi karena harta, bisa juga karena ilmu. Kalau niku sok gatekke, kalau ngematke saya perhatikan, di mana ada undangan acara, di mana ada kegiatan, yang ditempatkan duduk di depan, kursine ya dibedake, suguhane ya dibedake. Ketika sudah datang ya terus dijemput,
Nak liyane snack niku plastik kerdus, disiapkan snack dengan suguhan yang istimewa. Plastikan yang ya dikek piring ngoten niku. Kadang ada buahe, kadang minumannya ya macam-macam ngoten niku. Disambut dengan begitu terhormat. Itu golongan 3. Satu orang yang punya pengaruh di masyarakat, dia punya pangkat, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati. Yang kedua orang yang punya harta, dianggap paling kaya, karena ya diharapkan nanti setelah acara mungkin ninggali bantuan, sumbangan, ngerampoke masjid. Yang ketiga orang yang punya ilmu, karena memang diharapkan memberikan tausiah, nasihat, menyampaikan ajakan kebaikan. 3 golongan ini yang kalau kita perhatikan dalam kegiatan acara yang dihormati, karena harta, karena pangkat, karena ilmu. Kalau harta ya ada saatnya hilang, habis. Pangkat, pensiun lah. Ilmu ini yang tidak ada pensiunnya. Jadi kalau kita ingin dihormati dan kita menghormati orang lain, kalau kita sepakat, satu karena ilmu, dan yang kedua karena akhlak. Kita hidup akan dihormati orang lain, dan kita sepakat siapapun kita hormati, mungkin dari hartanya biasa-biasa, mungkin dari pangkatnya biasa-biasa, tapi karena dia berilmu dan dia berakhlak, maka pasti dihormati siapapun, dan kita wajib menghormati karena akhlaknya dan karena ilmunya. Dan yang kedua akhlak yang kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan terhormat dan dihormati karena akhlak. Dan yang terakhir, kita berbanyak bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolawat sekali kepadaku, Allah berikan balasan keberkahan lipat 10 kali kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, hamba Allah yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat bersama. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebisa Malik. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilat. Rabbana innana amanna warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil zalimin wansurna 'alal qaumil fasikin wansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afah
ad-da'imah fid dunya wal akhirah wal fawzu bil jannah wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa min ahlil khairi wa min ahlil ta'ah wa min ahlil ibadah wa la taj'alna min ahli syarri wa min ahli dair waj'alna min ibadika sholihin waj'alna minal maqbulin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi wonten manfaatipun, wonten kirang lan lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.